berikan ruang ke tempat ini. Baik, untuk Pusikawatu silakan kami persilakan Ibu Ika untuk menyampaikan rancangan aktualisasinya. Silakan. Iya, terima kasih banyak Pak. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri Kurnianingsi. Jabatan saya Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis. Di sini judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pengolahan dan pemasaran cabai kering bubuk hasil produksi rumah hortikultura. Latar belakang, pembangunan hortikultura berlandaskan pada Undang-Undang Hortikultura tahun nomor 13 tahun 2010 yang diundangkan dengan tujuan agar hortikultura dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dimulai dari kegiatan penanganan pasca panen yang ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran dan umur simpan serta kualitas tetap terjaga dengan baik agar bisa diproses lagi. Selain penanganan pasca panen, pengolahan produk hortikultura juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk hortikultura tersebut. Di sini, melalui dana APBN tahun 2020, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali mendapatkan alokasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa bangunan gedung, mesin pengering kabinet 6 rak SS, mesin penepung, timbangan digital yang diserahkan kepada kelompok wanita tani Mekar yang ada di Kecamatan Bungku Timur. Adapun masalah yang ada saat ini yaitu rendahnya pengolahan cabai kering bubuk, yang kedua belum memiliki kemasan yang baik, yang ketiga belum dikenal oleh masyarakat dan belum dilakukan promosi atau pemasaran. Gagasan pemecahan isu, memaksimalkan pengolahan cabai kering bubuk. Yang kedua, membuat desain dan pemilihan kemasan cabai kering bubuk. Yang ketiga, mempromosikan atau memasarkan produk ke masyarakat melalui promosi langsung dan media sosial. Nilai budaya kerja, di sini ada komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Adapun tugas dan fungsi jabatan, menurut Permen nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah, tugas jabatan analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis adalah melakukan kegiatan analisis dan penelaahan peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pertanian. Adapun tujuan aktualisasi, di sini yang pertama, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan cabai dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengolah, dan pelaku usaha khususnya kelompok tani. Yang kedua, meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas hortikultura dalam bentuk olahan lanjutan yang bisa bertahan lebih lama dibanding bahan mentah, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dan kelompok wanita tani tentang produksi olahan dan nilai tambah. Yang keempat, menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran khususnya ibu rumah tangga. Di sini ada manfaat aktualisasi. Yang pertama, bagi pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi pemerintah Kabupaten Morowali. Yang kedua, bagi instansi yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap visi misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan bagi peserta Latsar dapat menjadi pegawai ASN yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi jabatan dan menjadi pelayan publik dan masyarakat yang baik.
Yang keempat, bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di daerah tersebut, khususnya ibu-ibu yang ada di sekitar rumah produksi hortikultura. Dari penggunaan metode analisis APKL, diperoleh bahwa isu rendahnya pengolahan dan pemasaran cabai kering bubuk hasil produksi rumah hortikultura menduduki ranking yang pertama. Kemudian, dengan menggunakan analisis USG masih menduduki peringkat pertama, yaitu rendahnya pengolahan dan pemasaran cabai kering bubuk hasil produksi rumah hortikultura. Di sini dengan menggunakan diagram fishbone, ada 4 penyebab, yaitu dari cara pengemasan atau packingan yang belum maksimal, masyarakat yang belum mengenal produk cabai kering bubuk, pekerja yang belum terampil, dan masih kurangnya permintaan konsumen. Keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS, pelayanan publik, sini partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efisien, dan efektif. WOG, keterkaitan dengan WOG, kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua, Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Yang ketiga, pemilik toko dan pengusaha kuliner. Dan manajemen ASN di sini memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Rencana aktualisasi, rencana kegiatan aktualisasi. Sini saya ada 5 tahap kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi terkait rencana kegiatan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan pimpinan dan mentor, konsultasi dengan Kepala BPP Kecamatan Bungku Timur selaku penanggung jawab rumah produksi hortikultura. Ketiga, dalam identifikasi data. Outputnya disetujui dan mendapat dukungan dalam memperoleh data pendukung dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dan keterkaitan nilai-nilai dasar ADNEKA, di sini ada akuntabilitas, tanggung jawab transparan, nasionalisme itu ada ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, etika publik, terbuka, transparasi, bersikap hormat dan sopan. Dan yang keempat, anti korupsi, kerja keras. Tahap kegiatan kedua, membuat desain dan pemilihan kemasan yang cocok untuk produk cabai kering bubuk. Di sini tahapan kegiatannya yaitu mendesain stiker kemasan, mencetak stiker kemasan, dan memilih bahan dan bentuk untuk kemasan. Outputnya, adanya desain stiker, adanya stiker kemasan, dan adanya kemasan yang cocok untuk cabai kering bubuk. Nilai dasar aneka, sini akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, etika publik tulus, komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, kreatif, dan orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan sederhana. Kegiatan yang ketiga yaitu pengolahan cabai kering. Tahapan kegiatannya yaitu mempersiapkan dan membersihkan alat yang akan digunakan. Kedua, menyiapkan bahan yang akan diolah. Yang ketiga, proses pengeringan cabai. Dan yang keempat, penggilingan cabai. Outputnya tersedianya alat yang bersih, tersedianya cabai segar dan bersih, cabai kering, dan yang cabai kering bubuk. Nilai dasar anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, dan kepercayaan, nasionalisme, ketuhanan, persatuan, etika publik, tulus, sopan, dan sikap hormat, komitmen mutunya, efektif, efisien, dan orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan kesederhanaan. Yang keempat, proses pengemasan cabai kering bubuk. Adapun tahap kegiatannya itu menyiapkan alat dan bahan kemasan yang akan digunakan. Yang kedua, memasukkan cabai kering bubuk ke dalam kemasan. Yang ketiga, menempelkan stiker di bagian depan kemasan atau pelabelan. Outputnya adanya kemasan dan alat yang bersih. Yang kedua, produk cabai kering bubuk siap dipasarkan. Adapun nilai dasar aneka, sini ada akuntabilitas, tanggung jawab, jujur dan konsistensi, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, jujur, tulus, dan transparansi, komitmen mutu, efektif, efisien, kreatif, dan orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan kesederhanaan.
Yang kelima, promosi dan pemasaran cabai kering bubuk. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mempromosikan ke masyarakat sekitar, toko-toko, pasar, minimarket, dan pengusaha kuliner atau rumah makan. Yang kedua, membuat brosur untuk penjualan online. Yang ketiga, mempromosikan secara online melalui Facebook dan WhatsApp. Outputnya, produk dikenal oleh masyarakat dan produk laku terjual. Nilai dasar aneka, akuntabilitas, ini kepemimpinan, integritas, transparan, tanggung jawab, jujur, dan kepercayaan. Nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, etika publik, jujur, terbuka, tulus, sopan, sikap hormat, transparansi, tidak diskriminatif, komitmen mutu, efektif, efisien, kreatif, dan orientasi mutu, anti korupsi, kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan. Adapun rencana jadwal aktualisasi, minggu pertama itu kita melakukan kegiatan konsultasi terkait rencana kegiatan aktualisasi. Dan pada hari keempat sudah mulai membuat desain kemasan dan minggu kedua membuat desain kemasan dan pemilihan kemasan yang cocok untuk produk cabai kering. Di tanggal 4 sampai tanggal 13 November, di sini kita mulai untuk melakukan pengolahan cabai kering bubuk. Dan pada tanggal 11 sampai 15 November, di sini melakukan proses pengemasan cabai kering bubuk. Dan pada minggu terakhir melakukan promosi dan pemasaran cabai kering bubuk. Terima kasih Pak. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Insinyur Mas Sri Timbo memberikan dukungan dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ika. Silakan Pak. Halo. Terima kasih. Masuk suaranya? Masuk Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor yang dipercayakan. Alasan kami memilih judul ini yaitu optimalisasi pengolahan dan pemasaran cabai kering bubuk hasil rumah produksi hortikultura. Ini merupakan salah satu pilot project ya, percontohan Dinas Pertanian khususnya pengolahan cabai kering ini yang kebetulan lokasinya di Kecamatan Bungku Timur. Jadi ini merupakan pendampingan dari Dinas Pertanian terhadap kelompok kelompok wanita tani untuk memberikan keterampilan dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dari kelompok tani tersebut. Barangkali secara ringkas Pak, untuk sementara itu yang bisa saya tambahkan Pak dari materi ini Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mentor. Mas Sri Timbo ya, atas dukungan dan terhadap apa yang dia akan lakukan Ibu Ika. Selanjutnya kami serahkan pada Pak Penguji, Pak Evan Sadat, yang birokrat handal. Silakan Pak. Ya Pak Coach, jangan tak usah birokrat handalnya di belakang lagi. Orang Pak. saya punya guru ini. Ya, Izin. Ya, Ibu Ibu Ika keluar dulu Ibu Ika. di stop skor, materinya di stop. Materinya Ibu Ika. Stop skor. Nah. Oke. Ibu Ika. Iya, Ibu Pak. Ika. Iya, Pak. Ya. Makasih Pak Coach. Siap. Pak Mentor izin. Ya, Ya, Ibu terima Ika. kasih Pak. Ya, Iya, Pak. ini ada beberapa ya. Nanti dilihat nanti.
Bu Ika, yang itunya kalau bisa di marginnya dikasih rapi, maksudnya supaya ratai seperti ini Bu Ika. Peluas sekali, masih bisa anu ke samping kan? Iya. Supaya kelihatan cantik Bu Ika, seperti Bu Ika kan? Iya, Pak. Ya, nanti marginnya jangan terlalu. Izin Pak Coach ya. Lanjut, silakan. Terima kasih Ya. banyak. Ya. Ya, ini nanti itu dilihat juga Bu Ika, margin kiri kanan kayak sama. Kalau bisa dikasih, biasanya di kanannya jangan terlalu lebar diambil, jadi habis ininya kan, supaya kelihatan lebih bagus. Bagus sih rapi, cuman terlalu banyak ambil marginnya. Nah, ini sama dengan itu, saya ke nilai-nilai saja karena nilainya yang nilai nanti dilihat Bu Ika, nilainya itu sebagian narasinya ini, sebagian berbeda gitu. Nilai-nilai akuntabilitasnya nanti Ibu Ika lihat lagi saja nanti di Iya, ini Pak. karena kalau saya lihat, makanya saya bilang ambilnya yang lain dari mana ya? Karena kalau saya lihat yang lain sama dengan narasi yang ada, tapi yang lainnya berbeda gitu. 1-2 yang berbeda dari narasi yang sebenarnya gitu. Yang ada yang kita pernah kesepakati bersama itu. Memang sebenarnya di sekarang itu memang ada yang itu ketambahan saja, ketambahan di nilai-nilai. Saya coba, makanya saya bilang kalau yang ini bagus, ini ada nilai indikator nasionalisme sudah sesuai dengan ini gitu. Rapi sekali gitu kan. Sama dengan itu deh Bu Ika, ini ada sama dengan yang tadi Pak, ini Pak Muslimin ada nilai ada satu nilai yang di nilai-nilai yang Undang-Undang Nomor 5 Pasal 4 ada hilang itu. Di sebelum 3 itu masih ada dulu, di bawahnya ada itu. Iya, Mungkin iya, saya Pak. salah atau gimana, tapi coba dilihat, ada dihilang. Narasinya kayak begini tuh bunyinya. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Satu narasi itu hilang di poin 3. Tapi Coba dilihat lagi nanti di pasal 4 itu ada poin itu hilang itu. iya, Pak. Nah, kaitannya dengan etika publik memang ada 2 versi saya lihat di sini. Ada memasukkan nilai sebelum yang nilai ASN, ada yang tidak gitu. Ini kan yang nilai ini kan nilai yang undang-undang yang ketambahan yang undang-undang ASN itu pasal 4. Ada nilai sebelumnya itu ada juga nilai yang kalau nggak salah ada 8 kan, dengan nilai ada indikatornya. Itu jujur, terbuka, tulus. Nah, di ini dua versi. Sebenarnya tidak apa-apa sih, cuman terserah aja mau pakai, ada yang pakai itu ditambah itu, ada hanya ini. Terserah mau masukkan bagaimana, mau seragamkan begitu atau masing-masing berkreasi membuat nilai itu ya. Saya kira komitmen mutu ya bagus Ibu. Makanya teman-teman itu coba lihat Ibu, nanti Ibu Ika nanti dibantu dikasih ke teman-teman, ini nilai-nilainya Ibu Ika bagus sekali, rapi. Memang biasanya begitu kalau perempuan dalam menyusun nilai-nilai itu rapi sesuai orangnya gitu ya. Ini anti korupsinya juga. Jadi memang apa yang dibuat ini sesuai, biasanya begitu. Kalau orangnya kelihatan bagus, nilai-nilainya juga kelihatan rapi. Memang wanita yang begitu selalu. Saya kira ini bisa dijadikan dibagi ke teman Bu Ika, nilai-nilainya ini barangkali. Biar teman-teman juga bisa di-share ke teman. Bagus sekali gitu ya. Iya, Pak. Terus kedudukan ASN, terus pelayanan publik, rapi sekali. Saya kira Ibu Ika punya, saya anggap bagus sekali dalam penulisan, rapi. Nah ini cuman ini Bu Ika, saya nggak tahu ya. Izin Pak Coach, ini keterkaitan. Biasanya kalau nilai ini seperti pelayanan keterkaitan isu dengan ini biasanya dimasukkan di, cuman nggak tahu ya kalau kena ada yang masukkan begini, kayaknya cuma satu Ibu Ika yang memasukkan nilai-nilai ini keterkaitan antara peran SN dan NKRI. Ini biasanya tidak dimasukkan Bu Ika. Ini nanti dijelaskan di bawah ya. Kalau nggak salah begitu gitu yang saya lihat. Coba saya lihat di MOUC juga begitu. Dia dimasukkan nilai ini, keterkaitannya dimasukkan di setiap tahapan kegiatan. Kegiatan satu ada tahapan di bawahnya dimasukkan gitu. Hubungan antara ini pelayanan publik, VOG dan peran SN. Tidak di manajemen tidak dinarasikan begini karena di tabel di atas itu hanya ada yang
Ini yang ini rancangan aktualisasi isu dan gagasan, baru itu tabel gitu. Oh iya Pak. Jadi, makanya saya lihat Ibu, padahal di atas sudah bagus, tapi enggak apa-apa, tinggal kasih Iya. perbaiki bagaimana. Nanti tanya ke pokok apa perlu dimasukkan ini, kalau saya enggak, nanti nilainya itu Iya, Pak. dimasukkan di bawah. Ya, begitu barangkali. Sudah bagus Bu Ika. Cuman ini aja yang saya agak ini Ibu Ika punya lari sendiri di ini, di penulisannya ini, dinilai peran ASN keterikatan NKRI ya. Iya Saya Pak. kira bagus. Saya kira kebetulan saya juga pernah di pertanian, jadi saya ngerti nih kemasan ini di UPT. Memang di Iya. UPT ada untuk kemasan ya, promosi bawang goreng apa semua. Saya kira itu ini saya bilang ini Bu Ika, nanti bagi share ke teman-teman nilai-nilainya. Keren sekali, akuntabilitas tanggung jawab. Nanti saya tanya ke Ibu Ika, tanggung jawab itu kayak gimana Bu Ika ya? Di nilai-nilai itu ya. Bisa Ibu Ika jelaskan nggak? Ada ditulis akuntabilitas, ada tanggung jawab di dalamnya, bagaimana maksudnya? Oh iya. Kalau di sini tanggung jawab Pak, artinya kita menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik dan dapat kita pertanggungjawabkan Pak untuk kedepannya. Iya gitu. Ada kalau bisa ditambah lagi satu nilai kejelasan target. Maksud dari kejelasan target itu saudara umpama melakukan sesuatu itu ada rencana gitu kan, ada suatu perencanaan. Jadi berdasarkan perencanaan itu kejelasan target itu apa yang saudara mau laksanakan sesuai target yang saudara buat gitu. Begitu ya Bu Ika ya? Iya Pak, siap Pak. Begitu juga ini ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan adil. Saya kira ini nilai-nilainya cukup bagus Bu Ika. Bu Ika ya. Nanti saya kira saya kira nanti ini betul-betul saya bilang ini bagus. Akuntabilitas, tanggung jawab dan transparan. Nasionalisme, ketuhanan. Nah, ada yang ketambahan biasanya begini, biasa ketuhanan, ada juga cuma tulis sila keempat, sila kedua kayak begitu. Tapi saya kira lebih bagus langsung begini aja Bu Ika. Ini ada etika publik, keterbukaan, transparansi, bersikap hormat. Nah, kayak begini kan. Jadi beda ya mentor yang pertama dengan yang keduanya, konsultasi pertama dengan yang kedua ya Bu Ika ya. Beda Pak, yang kedua itu Pak, dia Kepala Penyuluh Pak di Kecamatan Bungku Timur selaku pengelola rumah produksi di sana Pak. Oh gitu. Kalau Bapak mentor ini Kepala Seksi di dinas Pak. Oh iya, karena dua lokasi ya? Iya. Di UPT-nya, oke. Ini Bu Ika, yang ini ya, saya bilang ini saya Ibu Ika lihat ya, ini nilainya ini di bawah kegiatan. Jadi keterkaitan antara nilai peran ASN dengan NKRI gitu. Jadi biasanya di tahapan umpama ini terakhir kan, biasanya di bawah sini dia Bu Ika. Di bawah nilai-nilai itu. Jadi nilai-nilai ini masukkan keterkaitan antara nilai ASN dengan nilai NKRI-nya, peran ASN dalam NKRI. Bukan, jangan di sini karena kolom 1 2 ini tahapan kegiatan, di kegiatannya tahapan kegiatan, terus outputnya, terus nilai-nilai, terus kayak begitu ya Bu Ika ya. Iya, di sini Pak. jangan ada nilai ininya. Pindah ke bawah saja sini ya, saran saya. Iya, Pak. Jadi ini juga narasinya kalau bisa bukan diperbaiki. Jadi mendesain stiker. Jadi artinya apa yang saudara mau buat di outputnya nanti diaktualisasi ada gitu. Seperti apa desain stiker. Jadi artinya terlaksananya desain stiker atau tersedianya stiker kayak begitu aja. Jadi bahasa outputnya kayak begitu. Kan diaktualisasi, nanti diaktualisasi akan kita lihat setiap tahapan kegiatan itu yang akan ditunjukkan ke kita dengan visualisasi kah, apa dengan leaflet atau dengan foto-foto. Jadi gitu ya. Mencetak stiker, tersedianya stiker, ya kan begitu aja. Nggak usah stiker kemasan. Mas stiker kemasan apanya? Output kan yang kita output apa? Keluaran kan yang kita mau lihat. Jadi kayak begitu tersedianya, terlaksana sosialisasi. Narasinya kayak begitu Bu Ika ya. Iya Pak. Siap, Pak. Kalau yang lain, yang itu ya saran saya ini yang ini. Ini biasanya di bagian bawah sini dia di tahapan kegiatan, di peran ASN dan hubungan antara NKRI-nya. Ya Bu Ika ya. Iya Pak. Ini mempersiapkan membersihkan alat, tersedianya alat untuk ini kan, jadi kayak gitu. Jadi bahasa output itu kayak begitu, terlaksana, dilaksanakan, tersedia, ya. Jadi maksudnya apa yang saudara, intinya apa yang mau dibuat di tahapan kegiatan, di kegiatan dan tahapan kegiatan, outputnya ada nanti ditunjukkan apa dalam bentuk gambar, dalam bentuk video dan sebagainya, ya. Iya Pak. Begitu. Jadi saya kira cukup bagus, terus terang bagus. Ini juga nanti di bahasa output saja diperbaiki ya. Bahasa output itu tersedia, dilaksanakannya, tersosialisasinya kayak begitu bahasanya biasanya. Terus nilai-nilai ASN-nya saya kira bagus.
nanti di-sharing ke teman-teman lah gitu. Nah, ini salah satu menurut saya penulisan yang cukup bagus. Tahapan kegiatannya rinci, jelas apa yang mau dibuat, terus tahapan kegiatannya, terus apa nilai-nilainya betul-betul kaya nilai. Ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu, ada anti korupsi. Tinggal nanti diinternalisasikan ke dalam jadi internalisasi, dihabituasikan, diaktualisasikan. Ya, begitu barangkali ya. Iya, Pak. Saya kira demikian, Ika, nanti tinggal diperbaiki. Saya kira perbaiki paling 1 jam selesai. Salah Iya, satu terima laporan kasih. paling suka saya lihat tadi malam ya. Iya. Bagus. Terima kasih banyak, Runtun, Pak. kegiatannya runtun, jelas apa yang mau dibuat. Nilai-nilainya cukup runtun saya kira. Cuman koreksi saja yang tadi beberapa ya. Nilai-nilainya juga di atas, karena saya lihat nilai yang di bawah ditulis di tabel bagus, sesuai, tapi yang di atas sesuai juga. Nah, itu yang saya bilang, mix antara apa yang ditulis di nilai di atas dengan di bawah. Saya kira demikian, saya nggak terlalu banyak koreksi karena bagus menurut saya. Makasih Pak Coach, makasih Bu Ika, Pak Mentor, makasih. Terima Sukses kasih, ya Kak. Terima Ya, Bu Ika. kasih Pak Irfan Sada Siap, siap. atas masukan dan koreksinya. Tentunya sudah dicatat Ibu Ika ya, ada Iya, hal Pak. masukan. Dan juga kepada Pak Masri Timbo atas kehadirannya yang saya tahu sekali sibuk ini Pak. Terima kasih sudah menemani Ibu Ika. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya, Makasih Pak Mentor. ya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas koreksinya. Iya. Selanjutnya Makasih, saya sukses. serahkan kepada Ibu Iya, Ika. ya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak penguji, Bapak Coach, dan Pak Mentor yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini mendampingi Ibu Ika. Terima kasih atas penguatannya dan saran-sarannya buat Ibu Ika, dan Pak penguji terima kasih Makasih Bu Endang. atas koreksi dan sarannya untuk Ibu Ika, dan makasih juga Bapak Coach yang baik hati. Baik, untuk peserta yang kedua, untuk peserta yang kedua kita akhiri. Terima kasih Bapak Coach, Bapak Mentor yang sudah siap hadir. Makasih. Ya, untuk peserta yang kedua kita Selalu. Terima kasih, Pak Pak. Mentor. Siap. Ya, terima kasih. Ya, Sukses. silakan Kita Liz. perbaiki tidak lama selesai, langsung aktualisasi Iya. di kantor. Iya. Siap, Pak. Terima Iya. kasih. Oke. Kita Liz dengan Pak Mentornya, silakan Liz. Ya. Ya. Permisi, Bu, Pak. Ya, siap.